fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan tatkala melihatnya. Tidak perlu berdesak-desakan ketika melihat bulan, begitu pula nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman istata'a minkum", barang siapa di antara kalian bisa fa in istata'tum alla tughlabu, kalau kalian bisa untuk tidak kelolosan, ala salatin qabla tulu'i syamsi, tidak kelolosan dari salat sebelum matahari terbit. Salat apa itu? Subuh. Wa qabla gurubiha, tidak kelolosan dari salat sebelum matahari tenggelam. Salat apa itu? Asar. Faf'alu, maka lakukanlah itu. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW setelah menjelaskan tentang melihat Allah laun li jelo kiamat, Allah membahas tentang salat subuh dan salat asar. Ulama mengatakan karena di antara sebab untuk bisa melihat Allah adalah jaga dua salat ini. Bukan berarti salat yang lain tidak dijaga. Cuman dua salat ini jamaah sekalian memang keutamaannya luar biasa. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shallal bardain dakhalal jannah. Saya jaga salat di dua waktu yang sejuk. Apa bahasa Anda sejuk, Mami? Nyet. Iya. Siapa yang menjaga salat di dua waktu yang sejuk, nyet, maka dia akan masuk surga. Waktu yang sejuk yang pertama subuh, sedangkan waktu sejuk yang kedua asar. Lamun nara ida ngena ya panas kasar Ustaz. Iya. Ngumbi ke hadis ini. Sekarang asarnya panas. Ulama mengatakan asar itu tetap sejuk jika dibandingkan dengan zuhur. Ya, meskipun musim ini ya panas, lagu embe panasan zuhur atau asar? Zuhur. Maka hadis ini tetap berlaku. Siapa yang menjaga dua salat di waktu sejuk, yaitu salat subuh dan asar, dakhalal jannata, insyaallah dia akan masuk surga. Para jamaah sekalian, setelah kita melaksanakan salat asar, kita lanjutkan sedikit untuk mendengar satu hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya pada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mudah-mudahan Allah nyadik cahaya kepada seseorang. Cahaya di mana? Di wajahnya. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah seseorang. Yang bagaimana jamaah sekalian? Sami'a maqalati, yang dia mendengarkan ucapanku. Mendengarkan ucapan Nabi maksudnya mendengarkan hadis. Ya, karena si pada marak pahamin dah hadis itu piraluwe hadis. Hadis ini jamaah sekalian 5 banyaknya. Menurut ulama hadis, hadis ini 5. Si pertama hadis ucapan, ya. Selapu ongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selapu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, hadis. Baik. Si kedua hadis perbuatan,
selapuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut hadis. Ya. Itu disebut hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun tamabale beliau langsung pakai siwak. Di nara hadis Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada ucapan beliau yang mengatakan kalau kalian masuk rumah pakailah siwak, tidak ada. Tetapi beliau lakukan langsung. Berarti hadis atau tidak? Hadis. Hadis ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Si ketelu hadis takriri, hadis ketetapan. Ada sahabat yang berbuat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya, tidak mengingkarinya. Dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti ini hadis ketetapan. Nabi entah setuju. Si keempat jamaah sekalian, sifatun khalqiyatun, selapuk riwayat tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telapak tangan beliau dia besar. Berarti itu disebut hadis. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam kulit beliau itu tidak putih bodak dan juga tidak coklat, lagu putih kemerah-merahan, itu hadis namanya. Tentang fisik Nabi awak Nabi itu disebut hadis oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut beliau tidak lurus sangat, juga tidak keriting. Lagu bulu Nabi alaihi salatu wasallam apa bahasa Anda? Polakai. Itu disebut oleh ulama hadis awak Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam rambut beliau, guntingan beliau, cukuran beliau kadang sampai telinga sini, sampai telinga. Kadang lebih dari telinga, lagu ndekna sampai toak, ndekna sampai pundak. Kadang sampai pundak gondrong, itu disebut hadis oleh ulama hadis. Ya. Fisik Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kelima adalah sifatun khuluqiyah, tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Selapu akhlak Nabi alaihi salatu wasallam disebut hadis. Angkun Nabi entah senyum, angkun Nabi entah alaihi salatu wasallam lirik, angkun Nabi entah alaihi salatu wasallam sabar, dan seterusnya disebut hadis. Berarti hadis ini luas jemaah sekalian. Nah, di antara hadis itu ada ucapan. Yang disebutkan di sini adalah siapa yang mendengarkan ucapanku. Mudah-mudahan temu ke jemaah sekalian doa Nabi alaihi salatu wasallam ini. Ya. Nengkaida idan dengar apa ini? Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mudah-mudahan Allah nyadik cahaya di wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan hadisku, ucapanku. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dulu para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka mendengar ada orang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abdullah bin Abbas? Ibtadarna ilaihi bi asma'ina wa absarina, maka kami berikan kepada orang tersebut mata kami dan juga telinga kami. Ya. Jadi begini mereka kalau ada orang menyampaikan hadis. Saya nyampaikan hadis gini mereka. Kenapa? Karena mereka ingat Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan Allah nyadik cahaya di wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku, hadisku. Ya. Fawa'aha, tetapi bukan sekedar mendengar. Fawa'aha, dia berusaha memahaminya. Dia berusaha paham. Angkat jamaah sekalian, lamun lek pengajian dek manda paham, dah angkat imanda. Ustaz, coba ada ulangin ya Ustaz. Misalkan Ustaz saya ini,
Ustaz kita Ustaz Sofyan Bafin Zain hafizahullah, beliau sering mengatakan para jamaah, hak pelungguh untuk paham itu hak dah. Ya. Sehingga lamun dek manda mau hak dah itu tanyakan terus, tuntut terus. Ustaz dek man tiang paham, ustaznya ulangi lagi. Setelah 2 kali ustaz dek man tiang ulangi lagi. Hak dah ini. Hak dah. Ya. Fawa'aha. Setelah dia mendengar hadis tersebut, fawa'aha, dia berusaha memahaminya. Berusaha memahaminya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya seorang murid namanya Al-Imam Al-Imam Ar-Rabi' bin Muhammad. Ar-Rabi' bin Sulaiman, afwan. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini jamaah sekalian, beliau itu bati'ul fahmi, ia sulit paham. Sampai-sampai satu masalah saja diulang-ulang oleh Imam Syafi'i sampai 40 marratan, 40 kali. Dek mana paham-paham? Ya. Subhanallah. 40 kali Imam Syafi'i mengulangi. Wah paham tidak? Dek man. Ulangi lagi. Wah paham tidak? Dek man. Sudah 10 kali, wah paham tidak? Dek man. 20 kali, wah paham, dek man. Sampai 40 kali, dek man doang. Subhanallah. Akhirnya Al-Imam Ar-Rabi' ini, murid ini, akhirnya malu sendiri dia duduk paling belakang. Biasanya duduk di depan. Lek sopok pengajian Imam Syafi'i mencari dia, mana dia biasanya duduk di depan. Tahu-tahu lek mudi, kan dah toko lek mudi, dek tiang semel kata dia. Ya. Dek tiang semel. Maka Imam Syafi'i mengatakan sini. Demi Allah, seandainya ilmu ini seperti makanan, maka saya akan suapkan ke dalam mulutmu, kata beliau. Dek daulah ilah. Lamun seandainya ilmu ini ia pada marak nasi gentiang sapin ni dah. Sapin bahasa anda? Gentiang sapin ni dah. Jadi maksud tiang hak dah untuk paham jemaah sekalian, hak dah. Sehingga lamun dek man dah paham, dangkat iman dah. Dek man tiang paham. Ustadznya menjelaskan, jangan ustadznya marah lah ini ya. Kan dan dek man paham terus, tidak boleh. Ini hak. Ya. Dan pernah seperti yang pelungguh pernah tanyakan itu. Kanggo ke da ngaji ida girang ngaji le sopo ustad. Ya. Mbe jak timpa ustad ini turut dah doang. Karena le ustad ini tahu dah paham. Misalkan le ustad silayan ida sulit paham. Lagu lamun kajian le ustaz ini, lamun damilu le kajian ustaz ini ida mudah paham karena bahasa ustaz ini mudah dimengerti, bahasa ustaz ini bagus dimengerti. Kanggo atau ndek? Kanggo. Ini tidak disebut fanatik, tidak. Tidak disebut fanatik. Kenapa? Karena kita butuh paham. Dendek tak sekedar hadir nuntut ilmu ini, kita sekedar meta pahala, ndek kita butuh ilmu itu. Karena yang maaf, ada sebagian jamaah mengatakan apa? Tiang mau pahala-pahala nuntut katanya. Ya. Yang penting tiang mau pahala nuntut. Pahala menuntut ilmu penting. Mudah-mudahan kita dapatkan. Balagu ilmu yang disampaikan di pengajian juga harus kita dapatkan. Harus kita dapatkan. Ya. Baik. Ini dia yang kedua. Dia mendengarkan hadisku, kata Nabi SAW, fawa'aha, kemudian dia memahaminya. Si ketelu, si lebih sulit, wa hafidhaha, dia menghafalnya. Nah ini jak sulit ini. Ya. Endang maaf jemaah sekalian, wah pira luwih hadis ngapal teh. Pira wah hafal dah hadis dah. Sangara apal dah innamal a'malu binniyat nih. Man amila amalan apal dah. Baik. Kanca kullu bid'atin dhalalah. Nah. Karena ya si ketelu ini syaratnya
Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengarkan hadisku, memahaminya, wa hafidhaha, dan menghafalnya. Ya tahu sulitnya ini menghafalnya. Ya. Baik. Pada berusaha jemaah sekalian. Yang setelah itu yang keempat, wa ballaghaha, kemudian dia sampaikan hadis itu ke orang lain. Dia sampaikan hadis itu ke orang lain. Lamun dah kumpulang simpat ini jamaah sekalian, maka insyaallah besar harapan kita untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, atau disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah terlebih dahulu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ma min ahadin yatlubul hadis, dulu tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hadis, illa wa fi wajhihi nadratun li hadzal hadis, kecuali pasti wajahnya itu bersinar. Jadi layak jamaah sekalian, ndik perlu para ulama berketuan ida ini penuntut ilmu hadis atau ndik, tidak perlu mereka bertanya. Sekedar melihat wajahnya itu bercahaya, mereka tahu ini penuntut ilmu hadis ini. Dulu, subhanallah. Kan ita nengka ida belajar lembe, ida kuliah lembe di Madinah, jurusan apa ida? Jurusan tafsir. Ulah itu berketuan. Jurusan apa ida? Jurusan hadis. Jurusan apa ida? Jurusan akidah. Jurusan apa ida? Jurusan fikih. Kalau dulu para ulama itu mereka tidak perlu bertanya, dilihat, masya Allah bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya, sepertinya dia penuntut ilmu hadis. Kenapa ulama dulu itu bersinar wajah mereka, bercahaya wajah mereka? Karena simpat ini ya kumpul. Mereka dengar hadis, si kedua memahaminya, si ketelu menghafalnya, si keempat menyampaikannya. Beteng yang maaf, ita nengka mendengarnya. Alhamdulillah, sang mudah-mudahan paham ita. Lagu si ketelu tak sulitnya menghafal ini. Angkat di mana bercahaya wajah ta? Ya. Di mana bercahaya payu? Si ketelu di mana arah ini? Lamun dek mantah hafal, basulit si keempat dah ngumbe yang kuntagen nyampeangnya. Ngumbe yang kuntagen nyampeangnya. Jadi ada dua masih mau ta. Sehingga cahaya anta masih redup ini, ya, masih redup. Kalau berkumpul sudah yang empat ini, mendengar, memahami, menghafal, menyampaikan, maka seperti dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, kami tidak perlu bertanya untuk mengetahui orang itu penuntut ilmu hadis atau tidak. Langsung penggitan terlihat di wajahnya bercahaya. Baik. Bekering dua PR tadi, si dua aja sering nih dah, ya. Pengajian kelem rebo pira hadis dengar dah, pengajian Ustaz Mizan pira hadis dengar dah, pengajian Ustaz Abdullah pira hadis dengar dah. Kemudian sampai paham dah, balagu karing si dua ini menghafalkan dan menyampaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Jadi yang keempat dia sampaikan ke orang lain. Kenapa dia sampaikan? Terkadang orang yang membawa ilmu, membawa sopuk hadis, ya, dia itu membawanya kepada orang yang lebih paham daripada dia. Maksudnya, terkadang jamaah sekalian ada sebagian dengan dia bisa menghafal tetapi tidak bisa memahami. Ada. Si paling lengkap simpat si bro, no? Bedengar, paham, hafal, kanca, menyampaikan. Lagu arak sebagian dengan tiga dia dapat. Ya, tiga dia dapat. Dia mendengar, menghafal, bisa dia sampaikan. Lagu lamun da ketuanin, apa aja maksud hadis si sampai yang angkan tiang ada tiang paham katanya. Ya. Kan tengendang maaf, ada sebagian jamaah kan beketuan, Ustaz, tiang beketuan hadis ini. Berarti beliau hafal hadisnya, tetapi beliau tidak paham. Ya.
Jadi perlu juga disampaikan kepada orang lain. Kalau pelunggu hafal satu hadis dan pelunggu belum paham, coba tanyakan kepada seorang ustaz. Ya. Baik, supaya kita dapat yang 4 ini, itu intinya. Setelah Nabi SAW menjelaskan masalah ini, di sini beliau menjelaskan ada 3 perkara tanda orang yang selamat dari penyakit hasad. Setelah beliau membahas tentang 4 syarat untuk mendapatkan cahaya di wajah, beliau menjelaskan 3 tanda orang yang selamat dari penyakit hasad. Beliau bersabda, "Thalathun la yugillu alaihinna qalbu muslimin." Ada 3 perkara yang tidak akan hasad hati seorang muslim. Hasad, penyakit yang sangat berbahaya, yang merupakan dosa pertama di atas muka, dosa pertama setelah al-kibr, kesombongan, yaitu penyakit hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Kemudian setelah itu hasadnya anak Nabi Adam kepada saudaranya, ya, dalam kisah Qabil kanca Habil itu. Ini hasad, ini penyakit yang berbahaya. Nah, ada 3 tanda jamaah sekalian orang tersebut dia selamat dari hasad. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Kalau dia punya niat dan hati yang ikhlas, dia punya niat hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu insya Allah selamat dari hasad. Kenapa? Karena singarnya hasad ini ita talonate. Biasanya simia ita talonate itu apa? Perkara dunia. Arak dengan ia berdiang harta, dia punya harta, ita talonate hasad. Dia punya jabatan, ita talonate hasad. Dia punya kendaraan, ita talonate hasad. Bahkan dia punya ilmu, ita talonate hasad. Iya. Jadi hasad ini talunate, dan biasanya talunate ini perkara dunia. Sedangkan orang yang ikhlas itu mereka tidak tertarik dengan dunia, yang mereka cari keridhaan Allah. Ngumbe angkun dengan ikhlas ini akan hasad, sedangkan tujuan orang yang ikhlas itu apa? Keridhaan Allah. Dengan si ikhlas ini yang mereka cari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka cari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dek narak kepentingan dunia, si biasa mia ita hasad itu, bukan itu yang mereka cari, ya. Subhanallah. Jadi tanda orang yang selamat dari hasad yang pertama adalah kalau dia punya hati yang ikhlas, ya. Dan ini tentunya berat ikhlas ini ya tundik jemaah sekalian, berat, ya, sangat berat sekali. Bahkan pernah tiang sampaikan kepada pelunggu dulu, salah seorang ustadz kita, tatkala tiang li Batam lah, kita datang ke salah seorang ustadz yang sudah sepuh, ustadz yang sudah tua, termasuk ustadz si pertama merintis dakwah sunnah li Batam. Kita datang minta nasihat kepada beliau. Ya, maka beliau mengatakan kepada jamaah sunnah, timpa jamaah sunnah, tekankan kepada mereka tentang ikhlas. Itu kata beliau. Kepada orang-orang yang belum mengenal sunnah, tekankan kepada mereka tentang mutaba'ah. Syarat diterima ibadah ikhlas kanca mutaba'ah. Ita siwah mengenal sunnah ini, tekankan kepada mereka tentang ikhlas, kata beliau. Kenapa? Karena lamun mutaba'ah ja alhamdulillah ita mutaba'ah. Ita mutaba'ah. Dek tamene nggawe amalan yang amalan tersebut tidak ada contoh dari siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Lamun masalah mutaba'ah ja insyaallah jamaah sekalian, jamaah sunnah ini alhamdulillah, lamun masalah mutaba'ah ja insyaallah mereka mutaba'ah. Cuman tahu tajatuh ini masalah ikhlas. Itu tempat kita jatuh. Ya. Amalan kita sudah sesuai dengan sunnah, lagu niat ini yang belum sesuai ini.
Tetapi yang belum mengenal sunnah, maka tekankan kepada mereka tentang pentingnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun masalah niat, rata-rata orang yang tidak mengikuti sunnah itu biasanya mereka itu ikhlas. Biasanya Wahid dengar hadis tentang Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang zikir jamaah itu. Ya. Mereka zikir jamaah di zaman Abdullah bin Mas'ud. Masing-masing mereka itu membuat halaqah-halaqah, membuat bonteran-bonteran. Kemudian setiap bonteran ada pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan ada ucapan subhanallah 100 kali. Subhanallah sambil mereka hitung pakai kerikil. Ini perbuatan tidak ada contohnya. Ketika datang Abdullah bin Mas'ud menegur mereka, kenapa kalian melakukan perbuatan seperti ini? Degita jawaban mereka, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidak ada niat kami kecuali kebaikan. Bagus niat mereka, ikhlas niat mereka, tetapi salah cara, tidak mutabaah. Jadi yang belum mengikuti sunnah, tekankan kepada mereka tentang pentingnya mengikuti sunnah. Sedangkan kita sih alhamdulillah kenal sunnah, apa sih paling penting kita perhatian sekarang? Ikhlas ini. Ya. Nah ini dia tanda yang pertama orang yang selamat dari hasad. Ya. Dia punya hati yang ikhlas. Punya hati yang ikhlas. Baik. Si kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin. Tanda orang yang selamat dari hasad adalah kalau dia sering memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, bukan mengkritik tetapi memberikan nasihat. Ya girangnya di pemimpin itu nasihat. Pemimpin di sini kadus ke, RT ke, kepala desa ke, camat dan seterusnya, sering dia memberikan nasihat, bukan mengkritik. Da bedayang antara memberikan nasihat dengan mengkritik. Lamun memberikan nasihat ini itu sembunyi-sembunyi. Lamun tenegur li julun dengan luwe, arak dengan salah li julun dengan luwe, kita tegur dia, itu namanya mencaci maki dan mengkritik. Lagu arak dengan kita ada gawe salah, terus setelah itu pelungguh deketin dia, kemudian pelungguh pegang tangannya lalu sampaikan diam-diam, ini namanya apa? Menasihati. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ta'ammatni binushika fi infiradi. Wahai saudaraku, kalau saya berbuat salah, dah sengaja datang timpa tiang, datangi saya, kata beliau. Wa jannibni nasihata fil jamaah, jangan berikan saya teguran di depan orang banyak. Fa inna nusha bainan nas nau'un minat ta'yir la arda istima'ah. Karena menegur kesalahan orang di depan orang banyak, nau'un minat ta'yir, itu adalah caci makian, la arda istima'ah, saya tidak suka mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi tanda orang yang ikhlas yang kedua itu adalah kalau dia sering memberikan nasihat kepada pemimpin, nasihat. Ya. Sembunyi-sembunyi. Bukan di depan orang lain, bukan ditegur, disebut keburukannya di depan orang lain, bukan. Berarti demo ini nasihat atau kritik ini? Ya bagus atau enggak? Enggak bagus. Lamun dah milih nasihat, datengin jemaah sekalian. Ya. Demo ini bukan nasihat, dia kritik larinya. Baik. Kemudian yang ketiga, tanda hati orang yang selamat dari hasad, waluzumu jama'atihim. Mereka itu selalu bersatu. Ya. Lamun dah jaga persatuan dah jemaah sekalian, mudah-mudahan tanda hati anda selamat dari hasad. Karena yang namanya orang hasad itu dia saling demenang. Lamun tak hasad dia mungkin saling demenang. Lagu ini bersatu menunjukkan mereka ada hasad atau tidak? Tidak. Ya. Maka tanda hati yang selamat yang ketiga ini menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Itu tanda hati yang selamat dari hasad. Maka apapun amalan-amalan meskipun kecil, lamun amalan itu bisa menyebabkan pelunggu bersatu, pertahankan dia, kerjakan dia. Contoh misalkan masalah di antara sebab menjaga persatuan itu da perhatian sok da tatkala salat.
Ini salah satu sebab juga untuk menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, selamat kita dari penyakit hasad. Ya. Sob. Nabi SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum, lurusang sobda, aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum, atau kalau tidak Allah jadikan hati kalian berselisih satu dengan yang lain. Allah jadikan hati kalian berselisih. Maka ada perhatian sobda, antikna besai atenda, besai awakda, kemudian selamat dari penyakit hasad. Ya. Selamat dari penyakit hasad. Nah, ini dia 3 tanda yang ketika seseorang memiliki 3 tanda ini jamaah sekalian, maka mudah-mudahan itu pertanda hatinya selamat dari hasad. Dan kalau hatinya sudah selamat dari hasad, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat beliau. Tiang tutup dengan hadis ini sangat panjang sebenarnya, tapi tiang ringkas saja. Dek sopo ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi. Beliau duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, akan masuk dari pintu masjid itu seorang laki-laki penduduk surga. Coba ada bayangan. Ya masih hidup lagu Nabi SAW mengatakan dia penduduk surga. Akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki penduduk surga. Selaput sahabat melihat pintu. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, baru selesai wudhu, air wudhunya itu jatuh dari jenggotnya sambil dia megang sandalnya. Besoknya jamaah sekalian, besoknya Nabi SAW malik tokol-tokolkan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki penduduk surga. Selaput sahabat begitu malik. Ternyata yang masuk laki-laki kemarin lagi. Baru selesai wudhu, air wudhu jatuh dari jenggotnya sambil memegang sandalnya. Wah, pindah kali ini? 2. Jelo ketelu malik Nabi tokolkan para sahabat. Akan masuk penduduk surga, laki-laki penduduk surga dari pintu itu. Ya. Selaput sahabat nengok, tiba-tiba yang masuk laki-laki kemarin. Wah, 3 kali. Subhanallah. Bahagianya laki-laki masih hidup, masih lekak di atas bumi, masih makan dengan makanan bumi, akan tetapi namanya sudah disebut sebagai penduduk surga. Maka ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, dia mengikuti laki-laki tersebut, diikuti. Setelah itu dia mengatakan, bau tiang nginap lek balik ndaki, boleh tidak saya nginap di rumah? Laki-laki itu mengatakan silahkan. Dan kebiasaan orang Arab jamaah sekalian, kalau ada orang bertamu ke rumahnya, dia tidak bertanya apa kebutuhan anda datang deh. Dikasih dulu tidur 3 hari 3 malam, dikasih makan 3 hari 3 malam, baru ditanya apa aja keperluan anda. Ini kebiasaan orang Arab. Ya. Ya tinduk nandeng dulu, ya ninduk nandeng telu jelu telu kelem, mangan lek balin dengan, baru pemilik rumah ini dia nanya apa aja kebutuhan dah. Kan lek zaman ini kan ada dengan datang, assalamualaikum Sayyidah, apa perlu dah. Kalau orang Arab tidak, dikasih tidur dulu 3 hari 3 malam, dikasih makan 3 hari 3 malam, baru ditanya. Taib. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, bau tiang ninduk lek balin dah. Kata beliau silahkan. Kemudian dia pun tidur di rumah orang tersebut. Tujuan dia tidur adalah, tujuan dia nginep adalah, dia ingin mengawasi amalan orang ini, apa yang membuat dia disebut sebagai penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ya. Ternyata apa kata Abdullah bin Amr bin As? Tidak ada amalannya yang luar biasa. Yang tiang lihat itu ndek nara. Ndek nara ibadahnya yang hebat-hebat itu tidak ada. Gintangna puasa lek kenjelun di, gintangna salat tahajud ndi. Cuman ada satu amalan dia, kata Abdullah bin Amr bin As. Kalau dia membolak-balikkan tubuhnya ketika tidur, misalkan dia tidur anang begini, kemudian dia rubah begini, maka dia berzikir, subhanallah, subhanallah, zikir. Di dalam anda bolak-balik zikir gitu. Jadi kalau dia bolak-balik badannya itu dia zikir. Hanya itu yang saya lihat, kata dia.
Ya, ndik na duit lalu solat tahajudnya, ndik na duit lalu puasa sunnahnya, ndik. Apa yang membuat orang ini dikatakan penduduk surga ini? Setelah habis masa nginep telu jelo telu kelem, maka Abdullah bin Amr bin As pun mengatakan, wahai fulan, wahai amak fulan, sebenarnya saya menginap di rumah Anda, tujuan saya adalah untuk melihat ibadah Anda. Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anda penduduk surga. 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Telu kali, telu jelo Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ida penduduk surga. Itu yang membuat saya sengaja nginep ini untuk ngawasin ibadah dah. Lagu ternyata ndarak baik ibadah dia si hebat itu. Itu kata Abdullah bin Amr bin As. Maka orang itu mengatakan, saya tidak punya ibadah hebat kecuali yang kau lihat itu. Apa sih kita ada ya wah ibadah tiang. Baik. Maka Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, bapak tadi sebabnya pun dia sebut aranda si Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penduduk surga 3 kali itu. Laki-laki ini mengatakan, ada satu hal yang saya miliki, yaitu setiap kali saya akan tidur, saya tidak pernah membawa hasad di dalam hati saya. Tiang mau cerita amak pulan dapat ini, saya tidak hasad. Amak pulan dapat itu, saya tidak hasad. Amak pulan dapat ini, saya tidak hasad. Saya tidak pernah membawa hasad ketika tidur. Apapun yang orang dapatkan, saya tidak pernah hasad kepada orang tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah yang membuat engkau disebut oleh Nabi sebagai penduduk surga. Ya. Jadi luar biasa jemaah sekalian, selamat dari penyakit hasad ini. Dan sekali lagi tanda orang yang selamat dari hasad berapa tadi? 3. Si pertama, dia punya hati yang ikhlas. Si kedua, suka menasihati pemimpin, bukan mengkritik. Si ketelu, jaga persatuan. Ya. Lamun narak si telu ini leida, mudah-mudahan itu pertanda kita semua ini selamat dari hasad. Mudah-mudahan. Inilah dia pada jemaah sekalian secara singkat apa yang bisa tiang sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ngendang maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala ala alam. Dadak genda ketuanan. Silakan. Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban ilaihim. Baik. Kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban ilaihim. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam atau bukan? Ini ucapan ulama. Ya. Kun aliman, dah berusaha jari dengan berilmu. Lamun dek dah mampu jari dengan berilmu, atau muta'alliman, dah berusaha jari dengan si belajar ilmu. Lamun dek dah mampu belajar, jari murid, jari santri. Umur tiang wah 50 tahun ini dek tiang mampu jadi santri, atau mustami'an, maka dah jari pendengar, dah hadir pengajian. Baik. Lamun dek dah mampu jari dengan alim, jari santri dek mampu, jari pendengar dek dah mampu, au muhibban ilaihim, bahasa tidakna dah cinta timpa dengan berilmu. Jangan sampai jadi yang kelima, sudah tidak alim, tidak menjadi penuntut ilmu, tidak mendengarkan ilmu, kemudian ditambah lagi tidak cinta kepada orang yang berilmu, tetapi justru benci kepada orang yang berilmu. Ini celaka ini. Celaka ini. Ya. Jadi ini ucapan ulama sering mereka sebutkan ini. Ya. Jadi si pertama paling bagus dah berusaha jari dengan berilmu. Lamun dek dah mampu dah jari santri penuntut ilmu. Lamun dek dah mampu dah jari mustami'an, pendengar. Ya. Pendengar. Lamun dek dah mampu, bahasa tidakna muhibban ilaihim, cinta kepada orang yang berilmu. Wallahu taala a'lam. Silakan. Taib. Hadis kini nggih hadis riwayat Imam Muslim. Cuma ada telu sebut dah. Dalam hadis itu 5. Ya, lagu si telu ini ya wah ini. Ya, ya wah.
yang disebutkan oleh Nabi SAW, shinzir, kasar orangnya, kemudian dirakus juga terhadap dunia, rakus ya, kemudian keras. Ini ciri-ciri penduduk neraka disebutkan oleh Nabi SAW. Cuman yang beliau sebutkan berapa tadi? 5 yang disebutkan oleh Nabi, dan yang pelunggu sebutkan ini hanya 3 saja. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya. Sila. Nah, hadis doang ini ya pas gati ini hadis doang jadi nah. Ya, mudah-mudahan jadi cahaya di wajah dekah. Alhamdulillah. Ini hadis Nabi SAW. Sahabat berkatakan, ya Rasulullah, penduduk surga dan neraka itu sudah ditentukan belum? Itu pertanyaan sahabat timpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga ini sudah ditentukan belum? Kata Nabi SAW, sudah. Sai-sai gentama surga sudah ditentukan. Kitabum marqum, sudah dicatat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak akan ada yang ditambah, tidak akan ada yang dikurangi, sudah ditentukan. Pira luwe penduduk surga sudah ditentukan, ndek narak gen perombok na malik, ndek na gen berkurang malik. Begitu pula penduduk neraka juga sudah ditentukan. Sahabat mengatakan, kalau sudah ditentukan, fa fimal amal, untuk apa kita beribadah wahai Rasul? Ya. Apa guna anta beribadah lamun ternyata penduduk surga sudah ditetapkan? Apa guna anta ibadah wahai Rasul? Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu, beramallah kalian, tetap beribadah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai catatannya. Tetap harus kita beribadah jemaah sekalian, meskipun penduduk surga dan penduduk neraka sudah ditentukan. Kenapa kita tetap beribadah? Karena kita tahu catatan ta. Kecuali lamun wahda kita lauhul mahfuz, kemudian dayatda aranda li daftar penduduk surga pada tinduk-tinduk wah. Ya. Ternyata amak pulan penduduk surga bawah ada tinduk-tinduk, bawah ada daulat salat. Kenapa? Karena orang kalau sudah ditetapkan penduduk surga, tidak mungkin dia tidak masuk surga. Lamun wahda kita daftar dah. Ngenoen dah jamaah sekalian, wal iyadu billah, kalau kita pernah melihat catatan kita ternyata wal iyadu billah penduduk neraka tinduk-tinduk wah dah. Kenapa? Karena kalau sudah ditetapkan penduduk neraka, ngumbe-ngumbe luwe salat tetap gitu sama itu. Cuman masalahnya kita tidak ada yang pernah melihat, maka tetap beribadah. Nara itu wah begitu catatan amal itu tetap beribadah. Ya. Jadi itu hadis yang sahih. Ya. Alhamdulillah ya masya Allah. Pelunggu selapu udah berketuhan hadis ini. Wallahu taala ala wa alam. Terakhir. Ya. Mau mentagikan buat lebih di makna arah doang. Rasa lehatin tadi tetap berusaha. La ilaha illallah. Mau lamun kita batur teh siara kelebihan arak doang ngidapna li atin teh ya. Tetap kita berdosa tunde ida ita gen berdosa lamun nara 2 hal di dalam atin teh ya. Si pertama, tatkala melihat orang yang dapat nikmat, kalau kita yang pertama ingin melihat nikmat itu hilang, inilah hasad. Melihat kita, aduh mudah-mudahan, misalkan dia baru beli mobil, mudah-mudahan hilang mobilnya ini. Mudah-mudahan tabrakan misalkan. Arak li dalam hati enta keinginan melihat nikmatnya hilang, ini hasad. Si lebih parah jemaah sekalian atau berikutnya adalah kita ingin melihat nikmatnya itu hilang dan pindah ke kita. Namun si pertama yang penting hilang, meskipun tiang juga tidak dapat, yang penting dia hilang. Ini si pertama. Namun si kedua ini mudah-mudahan nih hilang mobilnya, kemudian saya yang punya mobil. Ini hasad juga. Jelasin ya. Lagu namun misalkan ada orang punya mobil, mudah-mudahan tiang hendak mau beli mobil, dia jadi masalah. Ini giptoh namanya. Berselapu tak melihat ya mas sekalian, selapu tak melihat
Ya. Misalkan dia baru buat rumah baru, bagus, bertingkat balainya itu rumahnya bagus. Kemudian mudah-mudahan narak rizkin tiang supaya bisa bikin rumah seperti dia. Ini namanya gibtoh dan ini tidak tercela. Ini tidak tercela. Yang tercela adalah lamun narak keinginan kita melihat nikmatnya itu hilang. Entah hilang begitu saja atau hilang kemudian pindah ke kita. Ya. Jadi masih arak celah untuk melihat masih kah? Alhamdulillah masih arak celah untuk melihat. Wallahu taala ala wa alam. Bas terakhir kah? La ilaha illallah. Untung gati bidadari kata beliau. Dia nak ulang ngumbe-ngumbe mau dengan soleh. Itu juga itu lelah jadi berusaha ini. Sang ya kurang tepat karena ucapan ini. Kenapa jamaah sekalian? Singarnya dengan beruntung itu, dengan beruntung dia menginginkan sesuatu, kemudian dia tidak perlu berusaha, langsung diberikan. Ya, itu artinya beruntung. Lagu namun bidadari ini jamaah sekalian, bukan dia yang menginginkan kita yang menginginkannya. Ya. Ida ke si melihat bidadari atau bidadari melihat si timpa Ida? Ya juga tak ketahuan anak ini. Ida ke si melihat timpa bidadari atau bidadari melihat timpa Ida? Ya tak. Taib, Ida sih melihat bidadari ini jamaah sekalian. Ida sih melihat bidadari. Ya. Taib, Ida sih melihat bidadari. Jadi sang kurang tepat lah mentangana beruntung jamak bidadari ini. Dia nak berusaha karena mau dengan soleh, tidak tepat kayaknya yang seperti itu. Ya. Kita sih beruntung. Kita beruntung dimasukkan surga misalkan, kemudian dikasih bidadari dan kenikmatan yang lain. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya karena yang mahal bidadari ini, selaku benda si mahal ini perlu kita berusaha. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Man talabal ula sahiran layali. Siapa yang mengejar sesuatu yang mahal, bahkan dia tidak akan tidur untuk mengejarnya. Berusaha. Arak sopok barang namanya mutiara. Mutiara ini bahkan lebih mahal ketimbang emas. Bagaimana cara orang dapat mutiara? Nyelam ke dasar lautan. Jadi sesuatu yang mahal itu butuh apa? Butuh usaha. Bidadari ini yang mahal gati. Bidadari ini yang mahal gati. Bacocok lah monita berusaha. Balagu itu sang dekta mahal. Sehingga bidadari tidak perlu berusaha. Bidadari itu si mahal ini. Angka kita berusaha. Lagu lah monita kita mahal kini. Dekta sama ngaku diri kita mahal. Ya. Maka bidadari tidak perlu berusaha. Ya. Jadi itu dia mami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baiklah, apa yang bisa tiang sampaikan, ngendang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.